Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode ke-8. Negeri Lasem dan Pasuruan ditaklukkan oleh pasukan Mataram. Pasukan Mataram baru saja pulang dari perang melawan para bupati wilayah timur. Sesampai di kota raja, Sultan memberikan berbagai hadiah kepada para prajurit yang telah berjasa dalam perang. Selang setengah bulan kemudian, Sultan menggelar pertemuan dengan para punggawa. Berkata sang Sultan, "Hei Martoloyo dan Joyo Suponto, kalian berangkatlah dengan membawa pasukan. Para prajurit panumping bawaanmu bawalah semua. Dan Dinda Dipati kalian ajak beserta pasukannya." Martoloyo menyembah dan segera melaksanakan perintah Sultan. Prajurit panumping dan pasukan dari Mataram segera berangkat. Singkat cerita, pasukan pimpinan Martoloyo sudah sampai di Pati. Adipati Pati segera diperintahkan untuk bersiap dan bergabung dengan pasukan Martoloyo. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sesampai di Lasem, pasukan gabungan dari Pati dan Mataram berhenti untuk membuat markas. Pasukan Pati berada di barat daya dan pasukan Mataram berada di selatan kota. Markas kedua pasukan menyambung sehingga membuat kota Lasem terkepung. Orang-orang Lasem takut dan merasa takkan mampu melawan. Maka hebohlah seisi kota. Pada malam hari mereka berebut mengungsi. Suara-suara mereka yang berebut jalan didengar pasukan Mataram. Mereka mengira orang Pati telah menyerang kota, sehingga mereka segera mengerahkan pasukan. Pasukan Mataram berhasil masuk dengan mudah ke kota karena memang penghuni kota tidak ada yang niat melawan. Bupati Lasem ditangkap, seisi kota dijarah, para wanita diboyong dan senjata-senjata diikat. Barang dan jarahan dibagi antara pasukan Mataram dan Pati lalu dilaporkan ke kota raja Mataram. Ki Adipati Martoloyo, Ki Joyo Suponto, dan Adipati Pati sudah menghadap Kanjeng Sultan di Mataram. Sang Sultan sangat suka mendengar laporan bahwa Lasem telah ditaklukkan. Peristiwa tersebut ditandai dengan sengkalan tahun Ulo Ngendok Margeng Jagat yang melambangkan tahun 1538 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1616 atau 1617 Masehi. Dan untuk mengenang kematian Adipati Japan yang dimakamkan di Butuh, ditandai dengan sengkalan tahun Resi Guno Pancaningrat yang melambangkan tahun 1537 Jawa, bertepatan dengan 1615 atau 1616 dalam kalender Masehi. Adipati Pati telah diberi hadiah pakaian, harta benda, dan emas. Demikian juga para prajurit yang telah berjasa. Semua diberi hadiah sepantasnya. Pada suatu hari pesoanan yang lain, Sultan memerintahkan kepada pasukan Mataram untuk melakukan penyerangan ke negeri timur. Sultan berkata, "Kanda Martoloyo, engkau berangkatlah menyerang ke wilayah timur. Taklukkan dulu Pasuruan. Semua bupati ikutlah serta. Pesanku, kalau semua kerabatku sudah sampai di Pasuruan, kalian buatlah markas di selatan kota. Kanda Martoloyo, buatlah markas di Tenggara. Orang Pajang jangan jauh-jauh darimu. Adapun pasukan Ki Alap-Alap, buatlah markas di utara kota. Kalau kalian semua sudah siap, tunggulah hari Jumat untuk menyerang." Ki Martoloyo dan para punggawa yang ditunjuk segera undur diri untuk bersiap. Mereka semua kemudian menata pasukan di alun-alun dan segera berangkat. Sultan telah beranjak dari Sitinggil menuju Bangsal Kamandungan. Sultan lalu memanggil Ki Joyo Suponto. Yang dipanggil segera menghadap dan menyembah, bersiap menerima perintah. Berkata sang Sultan, "Hei Joyo Suponto, engkau berangkatlah ke timur menyusul pasukanku sebagai mata-mataku. Perhatikan mana prajurit yang baik dan buruk. Kalau sampai ada yang melanggar pesanku, artinya dia tidak bersungguh-sungguh mengabdi kepadaku. Engkau segera pulanglah untuk melaporkannya." Joyo Suponto menyembah dan segera berangkat beserta pasukannya. Singkat cerita, Joyo Suponto telah berhasil menyusul pasukan Mataram di Solo. Joyo Suponto segera menyampaikan pesan Sultan. Adipati Martoloyo tanggap pada isyarat dari perintah sang Sultan.
dengan bersegera memberangkatkan pasukan. Di sepanjang jalan yang dilalui pasukan Mataram, tanaman rusak karena banyak pasukan yang lewat. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Pasuruan. Pasukan Mataram menjarah desa-desa di Pasuruan. Para penduduk berlarian mengungsi ke dalam kota. Bupati Pasuruan Ki Tumenggung Kapulungan telah menata pasukan di dalam kota. Barisannya berjajar memenuhi kota. Pasukan Mataram telah mengepung kota sesuai perintah Sultan. Di selatan, timur, dan utara telah dijaga pasukan Mataram. Hanya sebelah barat yang dibiarkan kosong sebagai pintu untuk lari. Sementara itu di dalam kota, Ki Tumenggung Kapulungan naik kuda memeriksa barisan. Ki Tumenggung berseru, "Semua abdiku warga Pasuruan, berhati-hatilah. Besok kalian saya ajak mati bersama-sama." Pada waktu itu menjelang hari Jumat, Tumenggung Kapulungan sudah gelisah. Dalam hati berkata, "Bagaimana besok aku berperang? Mustahil bernasib beda dari sebelumnya yang selalu dikejar-kejar. Mustahil bisa mengalahkan orang banyak. Sedangkan dulu musuh sama besarnya saja aku kalah. Dan dulu ketika di Pasiwalan pasukan Mataram hanya sedikit dan pasukan orang timur jumlahnya besar. Aku juga kalah. Sampai mencret di jalan. Sekarang mustahil menang. Dasar memang nasibku ditinggal sendirian tanpa teman. Sudah bosan selalu kalah. Mungkin lebih baik kalau minggat saja. Siapa yang berhati-hati pasti selamat dan panjang umur." Tumenggung Kapulungan lalu menyuruh istri dan anaknya untuk bersiap lolos dari kota. Kepada para prajuritnya dia berpura-pura dengan mengatakan, "Wahai orang Pasuruan, bersiaplah. Nanti malam aku akan mengamuk. Orang Mataram banyak, kalau tak diamuk malam-malam mustahil kita bisa menang. Kalau diamuk malam hari pasti mereka gugup, tak mampu membedakan musuh dan teman. Pasti akan terjadi huru-hara di markas orang Mataram, sehingga pasukannya hancur. Kalau sudah begitu kita terjang pasti bubar berlarian." Para prajurit semua telah menurut perintah Tumenggung Kapulungan. Ki Tumenggung lalu ke dalam membisiki istrinya, "Ayo istriku, segera bawalah barang bawaanmu. Bawalah bekal untuk mengungsi. Dan jangan lupa bawalah nasi dan minum. Juga nasi kering, tempe, cabai, serta garam terasi. Sini aku bawa sendiri, barangkali nanti engkau terpisah." Ki Tumenggung segera mengambil kuda bernama Andaru, seekor kuda berwarna hitam. Istrinya dinaikkan di atas kuda di belakangnya sambil menggendong bekal. Tampak kerepotan jalannya. Ki Tumenggung lalu menabuh tanda perang sambil berteriak, "Ayo, yang tertinggal pasti aku cokot kamu." Pasukan Pasuruan segera berangkat sambil bersorak. Pasukan Mataram mendengar musuh sudah keluar. Mereka lalu bersiap. Ki Tumenggung yang telah jauh di depan pasukannya terus maju. Tetapi ketika sudah dekat lalu berbelok ke barat. Terus lari tak berhenti menuju Surabaya. Para prajurit yang mengikuti di belakang melihat sang tuan lari ngacir. Mereka memaki-maki, "Tuan gila, berhentilah, aku tombak sendiri." Orang Pasuruan berbalik kembali ke kota dan bermaksud pulang ke rumah mereka. Tetapi pasukan Mataram sudah terlanjur mengejar. Banyak dari mereka tertangkap dan dibunuh. Yang masih hidup lari masuk kota dan menutup pintu gerbang. Malam itu mereka selamat. Tetapi paginya orang Mataram menyerang kota. Tepat pada hari Jumat, pasukan Mataram berhasil menaklukkan kota Pasuruan. Semua isi kota dijarah dan para wanita dijadikan boyongan. Mereka semua dibawa ke markas pasukan Mataram. Sebagian prajurit Mataram mengejar larinya Tumenggung Kapulungan. Di desa Bendo, sang Tumenggung berhasil dikejar. Ketika melihat banyak prajurit Mataram mengejar, Ki Tumenggung memacu kudanya. Karena tergesa-gesa, si kuda terperosok. Ki Tumenggung melompat, nasi keringnya berhamburan. Ki Tumenggung lari pontang-panting. Istrinya berhasil ditawan dan dijadikan boyongan. Ki Tumenggung masih berlari menyusup di perkebunan. Sepanjang jalan memanggil-manggil istrinya pamit mati. Berjalan sambil menahan lapar, Ki Tumenggung teringat nasi keringnya yang telah berhamburan. "Duh, sungguh teraniaya diriku. Kuda dirampas, istri direbut, nasi kering tumpah berhamburan. Mau merokok, canduku ikut hilang. Sungguh kasihan Ki Tumenggung Kapulungan, terlunta-lunta tanpa teman." Para prajurit Mataram yang mengejar kehilangan jejak. Mereka hanya bisa membawa kuda dan istri Ki Tumenggung. Mereka kemudian kembali ke markas dan membagi jarahan. Pasukan Pasuruan sudah takluk semuanya.
Alkisah Ki Jayasuponto menjalankan perintah Sang Sultan dengan memata-matai perjalanan para prajurit Mataram. Aryo Jayasuponto berjaga di jurang perahu dan bermarkas di sana. Orang Mataram yang sedang berjalan pulang diberi pesan agar tidak pulang dulu. Mereka semua dalam perjalanan pulang membawa wanita boyongan yang cantik-cantik. Ketika diberitahu agar menunggu, banyak yang tidak sabar. Ki Martoloyo berkata, "Bagaimana maksud Jayasuponto ini? Mengapa kami tak boleh lewat? Dan dia berada di sana untuk apa?" Pangeran Purboyo berkata, "Saya duga dia sedang menjalankan perintah Sultan. Kalau sekiranya dia datang membawa pasukan bantuan, pasti Sultan berkirim surat padaku." Adipati Manduro berkata, "Apa maksudnya menghadang di jalan? Tak usah banyak perdebatan. Ayo kita terjang saja." Pangeran Purboyo berkata, "Kalau itu kehendak Jayasuponto sendiri, masa kita tidak berani? Tetapi aku duga dia sedang menjalankan perintah Sultan. Si Jayasuponto kalau tidak sedang bertugas, mustahil dia berani melakukan itu." Adipati Manduro menyesal telah bicara ngelantur. Ngabi Singowadono mendengar perkataan Adipati Manduro yang ngawur, lalu berangkat duluan. Sesampai di jurang perahu, Ngabi Singowadono melaporkan kepada Jayasuponto bahwa Adipati Manduro hendak menerjang pasukan Jayasuponto. Ki Aryo Jayasuponto berkata, "Beruntung urung tidak jadi menerjang. Kanda, ketahuilah aku berjaga di sini hanya menjalankan perintah Kanjeng Sultan." Aryo Jayasuponto segera membubarkan pasukannya. Pasukan besar Mataram dipersilahkan lewat dan pulang ke Mataram. Peristiwa takluknya Pasuruan ini ditandai dengan sengkalan tahun, terus Katiko Kang Janmo, yang melambangkan tahun 1539, bertepatan dengan 1617 atau 1618 Masehi. Sesampai di Mataram, hasil jarahan dan boyongan dilaporkan kepada Sultan. Kanjeng Sultan sangat suka mendengar perjalanan pasukannya berhasil. Dalam kesempatan tersebut, Aryo Jayasuponto juga melaporkan bahwa Adipati Manduro kemarin hendak menerjang pasukannya. Sultan berkata, "Sudahlah, tidak usah diperpanjang." Setahun telah berlalu. Sultan pada hari Pisowanan duduk di hadapan para punggawa dan kerabat. Tumenggung Singoranu berada di depan dan melapor kepada Sang Sultan. Berkata Ki Tumenggung, "Mohon maaf, hamba mendengar bahwa Paman Paduka di Pati berbisanan dengan orang Tuban." Sultan berkata, "Apa kabar itu benar? Mustahil Paman mau melawanku." Jayasuponto teringat peristiwa setahun lalu. Dulu ketika di Pasuruan, Adipati Manduro hendak menyerang pasukan saya. Sultan berkata, "Lah, mustahil demikian itu. Paman Manduro orang tua. Mustahil punya pikiran melawanku."